Terima kasih pemirsa. Jumpa lagi kita di podcast kita pada hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2022. Ya pemirsa, kali ini kita kehadiran tamu yang khusus, spesial dan luar biasa. Pemirsa, kita akan bincang-bincang terkait dengan refleksi akhir tahun mengenai penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2022. Di tengah-tengah kita sudah hadir. Selamat datang Pak Aloysius Samosir sudah hadir di studio kita satukanindonesia.com. Ini saya panggil Bang Aloy atau Pak Aloy ini? Bang Aloy aja biar lebih akrab. Baik, ya. Terima kasih Bang Aloy sudah datang di studio kita satukanindonesia.com. Pemirsa, sesuai dengan yang sudah sampaikan tadi, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Aloy terkait dengan penegakan hukum sepanjang tahun 2022. Pemirsa, Bang Aloy ini adalah seorang lawyer, pengacara, sudah senior. Dari wajahnya saja pemirsa sudah kelihatan nih Bang Aloy tentunya sudah ubanan, sudah itu bertanda sudah pengalaman ya. Jadi sudah banyak pengalaman. Nah, jadi satukanindonesia.com memberikan kesempatan untuk kita mengulas bagaimana penegakan hukum sepanjang tahun 2022, khususnya Bang Aloy ini berkaitan dengan belakangan ini kan terakhir nih tanggal 28 Desember nih seorang mantan Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo yang akan dipanggil divonis pidana penjara 9 bulan. Ya, divonis penjara 9 bulan. Tentunya berkaitan dengan isu SARA. Jadi Roy Suryo ini diduga melakukan pelanggaran terkait dengan isu SARA. Nah, dan tentunya dalam perkara itu Roy Suryo terbukti. Nah, jadi Roy Suryo terbukti untuk dalam perkara yang didakwakan, yang dilaporkan oleh pihak pelapor, oleh pihak korban, dalam hal ini kelompok umat Buddha. Nah, jadi yang disangkakan kepada Roy Suryo adalah pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, tentunya ini berkaitan dengan adanya perbuatan meme stupa Candi Borobudur yang diedit oleh Roy Suryo mirip wajah Presiden Joko Widodo, lalu diupload di Twitternya. Nah itulah makanya dijadikan dasar hukumnya adalah tentunya pelanggaran terhadap isu SARA yang berpotensi melahirkan adanya kebencian antar suku dan agama, lalu dijadikan dilibatkan undang-undang tentang ITE. Nah, ini kan kasus yang terakhir Bang Aloy. Nah, bagaimana Bang Aloy melihat ini kan salah satu contoh nih kasus terakhir. Bagaimana menurut Abang proses penegakan hukum yang berkaitan dengan isu SARA dan menjadikan undang-undang ITE sebagai dasar hukum menjerat orang yang menggunakan diduga melakukan pelanggaran isu SARA. Bagaimana Abang melihatnya sepanjang tahun 2022? Silakan. Baik. Kalau kita cerita berbicara tentang penegakan hukum, tentu kita berbicara dengan undang-undang
KUHP, penegakan hukum sebagai undang-undang untuk menegakkan hukum materi. Ya. Hukum materinya jelas pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya. Kedua, di samping hukum material dan formal, kita harus bicara tentang aparatur penegak hukum. Ya. Justru kita katakan di Indonesia ini sangat banyak Ya. pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Ya. Dan baru sebagian saja yang dimasukkan ke dalam ranah pengadilan. Iya. Masih banyak yang lain. Pertanyaan berikutnya, apakah penegakan hukum tentang Undang-Undang ITE sudah hadir? Iya. Nampaknya, dan saya berpendapat, mungkin subjektif, Iya. ternyata keadilan itu menjadi miliknya hakim, bukan menjadi miliknya publik. Dan terbukti disparitas hukuman yang jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Misalnya hukuman terhadap Apolinaris Darmawan. Ya. 2 kali beliau dihukum. Di PN Jakarta Selatan dia hukum dia 3 tahun. Iya. Di Bandung dihukum dia 5 tahun. Kemudian MKC Ya. dihukum 10 tahun di Ciamis. Tetapi yang aneh adalah Jayaloni hanya dihukum 8 bulan. Iya. Kemudian Ferdinand Hutahayan sama, dan Roy Suryo kurang lebih mirip-mirip sama. Ya. Artinya di situ dengan terjadinya disparitas hukuman di antara para pelaku ini, Mahkamah Agung tidak bisa membuat peraturan supaya tidak terjadi disparitas hukuman yang begitu jomplang, sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat. Keadilan itu bukan tidak mutlak miliknya hakim, karena hakim itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia mewakili mereka untuk menegakkan hukum dan seadil-adilnya. Dan lebih saya sayangkan lagi, banyak organisasi advokat dan sudah berteguran sekarang organisasi advokat tidak pernah mempermasalahkan itu secara organisasi hukuman yang jomplang itu. Iya. Mungkin itu adalah persoalan tersendiri di masing-masing penegak hukum, karena mereka juga beracara di pengadilan, mereka juga kepentingan, dan hampir sudah menjadi isu umum. Dalam penegakan hukum itu, aparat penegak hukum dari advokat, pengacara, banyak itu di dalam untuk mempengaruhi putusan hakim. Sebagian besar itu melalui pendekatan material, bilang saja bahasa kasarnya sogok, dan itu sudah terbukti banyaknya hakim-hakim yang diduga menerima sogok dan beberapa sudah ditangkap. Dan kalau kita lihat di kejaksaan demikian juga. Jadi kalau kita menyebut tentang penegakan hukum, bicara tentang hukum materi formal dan mentalitas aparat penegak hukum, Indonesia belum bisa beranjak menjadi negara maju. Sebab Indonesia masih asik mempertentangkan agama dan Tuhan, dan masih banyak lagi yang belum disentuh oleh penegak hukum, termasuk Ustaz Abdul Somad sudah dilaporkan, ditolak menurut hukum. Laporan itu tidak bisa ditolak. Ya. Wajib. Itu wajib disidik atau diselidiki. Dan kalau tidak ada bukti yang cukup, baru bisa diselidikakan. Setelah diselidikakan adalah hak orang lain untuk mengujinya melalui pra-peradilan. Itulah hukum formal yang harus kita jalani, dan semua orang kita harapkan menjalankan itu. Jadi melihat itu, penegakan hukum di Indonesia, saya pribadi menyatakan dilaksanakan tidak profesional, tidak sesuai dengan hukum yang diharapkan di Indonesia, hukum ideal. Apalagi kita lihat kasus SAM dalam obstruction of justice melibatkan 93 personel polisi. Itu artinya
bahwa penyidik itu juga tidak independen, diintervensi secara struktural di polisi. Padahal penyidik itu adalah fungsional. Jadi kalau penegakan hukum masih diintervensi oleh struktural, tidak mungkin ada penegakan hukum yang kredibilitas. Sementara itu dulu. Ya, ini pemirsa sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Bang Aloysius ini. Ini singkat tapi sudah dicakup semua. Tadi Bang Aloy sudah menyebutkan beberapa nama yang masuk dalam perkara dan yang tidak masuk, walaupun sesungguhnya telah terjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Abang tadi menyebutkan Darmawan, karena yang kita pemirsa yang kita ulas adalah terkait dengan bagaimana penerapan hukum dan penegakan hukum di bidang undang-undang ITE dengan yang pelakunya berkaitan dengan isu SARA. Tadi abang sebutkan terlalu jomplang disparitas hukum itu. Keadilan itu hanya seolah-olah hanya miliknya hakim, sejatinya tidak. Abang tadi sudah menyampaikan terkait dengan pengalaman abang memberikan pendampingan kepada Darmawan. Gimana sih Bang? Saya tidak melakukan pendampingan kepada Darmawan. Ya, artinya upaya hukum yang tetapi saya melakukan peninjauan kembali atas kasus beliau. Ya. Di mana ini bagaimana kasus posisinya ini berkaitan dengan berkaitan dengan penerapan undang-undang ITE sendiri, karena berkaitan dengan jadi pelanggaran SARA. Dalam memori peninjauan kembali saya terhadap Darmawan, saya kutip tentang ratifikasi undang-undang hak asasi manusia yang masuk sudah ke dalam undang-undang dasar 45, masuk kepada konstitusi. Artinya Darmawan itu sebetulnya menurut saya punya hak konstitusional yang tidak bisa dituntut. Karena di ratifikasi itu pas saya menjadi nomor berapa undang Indonesia, disebut di situ manusia bebas berpendapat kecuali melanggar hak orang lain, hak subjektif orang lain, baru bisa jadi. Lihat kasus Darmawan, tidak ada hak subjektif orang lain yang dilanggar sama dia. Tidak ada ya? Tidak ada hak subjektif orang lain. Karena kalau dia dikatakan mempindah Islam, pelapornya tidak bisa dikatakan bisa mewakili Islam. Karena Islam itu yang mana? Batasnya tidak jelas. Islam bukan negara hukum yang punya hak. Atau agama lah ya, agama bukan badan hukum ya. Yang punya hak. Iya, agama apapun. Dinistakan. Iya. Dinistakan. Tidak bisa. Jadi artinya kalau ada persoalan di undang-undang ITE menjadi bertentangan dengan hak asasi manusia yang sudah kita ratifikasi. Karena undang-undang itu dikatakan manusia bisa bicara. Tetapi kalau melanggar hak subjektif orang lain, bisa dia dituntut. Iya. Baik pidana dan perdata. Jadi saya lihat kasus Darmawan itu tidak ada hak subjektif orang lain, karena yang muncul di situ jadi merasa korban yang tidak terkait sama sekali. Dan itulah memori peninjauan kembali saya juga. Sampai sekarang perkara itu belum dibus di Mahkamah Agung. Kita tunggu supaya sekaligus itu mungkin perlu kita pendapat Mahkamah Agung tentang memori peninjauan kembali saya itu, bagaimana pendapatnya tentang itu. Karena di samping itu pendapat Profesor Edi juga saya masukkan di situ, dan mantan Ketua Mahkamah Agung, bahwa pasal 28E itu tidak begitu sempurna karena itu berasal dari 310 dan 311. Dan kita harapkan di undang-undang KUHP yang baru itu sudah lebih jelas. Ya. Baik, pemirsa satukanbc.com, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Aloy.
kita akan bahas lebih lanjut. Tadi Bang Aloy sudah mencoba mengungkap beberapa kasus yang mencolok sepanjang tahun 2022 terkait dengan undang-undang ITE ini, penerapannya dalam kasus pelanggaran isu SARA. Ya, pemirsa, diantaranya ada Yahya Waloni, ada Muhammad KC, ada Ferdinand Hutahayan, ada juga Roy Suryo dan Darmawan. Saifuddin Ibrahim. Dan terakhir Saifuddin Dulu Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Ya. 6 tahun beliau di rumah. Baik, pemirsa, kita jeda untuk sementara waktu, kita lanjutkan. Terima kasih.